Pak, saya ini kan public figure, Pak. Masya Allah, amin, amin. Maksudnya public figure, banyak orang yang curhat kepada saya gitu. Ya. Yang nanya permasalahan kepada saya, minta. Ya. Terkadang saya melihat ini hanya butuh didengarkan saja. Ya. Ada yang butuh diberikan solusi gitu, Pak. Ya. Mendengarkan curhat itu apakah bagian dari ibadah, Pak? Enggak, gini deh. Pertanyaan awalnya, apakah curhat itu boleh? Ya. Pertanyaan keduanya, apakah mendengarkan curhat itu bagian dari ibadah? Nah, gimana tuh, Pak? Oke, siap. Mengenai masalah curhat ini Fahmi ini tak khususnya mendengarkan curhat nih berarti. Waduh, Pak. Jadi pada dasarnya itu begini, Mi. Jadi mengenai masalah apakah kita itu boleh nggak sih sebenarnya curhat gitu. Curhat. Nah, apa kata para ulama? Kata para ulama itu begini. Sebenarnya ketika kamu itu masih mampu untuk berpikir secara normal, untuk mencari solusi dengan sendirinya, sebenarnya baiknya itu kita selesaikan sendiri dulu. Kita selesaikan sendiri dulu, jangan diumbar ke orang dulu. Oke. Kalau kita punya kemampuan itu ya, terutama insya Allah kita nih Fahmi juga insya Allah mampu lah punya kemampuan itu. Amin ya Rob. Amin. Kemudian selain kita itu mengerahkan pikiran kita untuk mencari sebuah solusi, kata para ulama itu kalau bisa libatkan Tuhan. Ya dalam arti kita berdoa. Makanya kata para ulama itu ada kata-kata mutiara yang saya nggak pernah lupa itu. Bahasanya itu begini. Mala yuqdo bil fikri yuqdo bil zikri. Ya. Mala yuqdo bil fikri yuqdo bil zikri. Hebat itu kata itu. Yang kalau kita terjemahkan kira-kira artinya itu begini. Ada hal-hal itu yang tidak bisa terurai hanya dengan kita pikirkan gitu. Tetapi justru dia itu akan terurai di saat kita memperbanyak zikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya sehebat apapun pikiranmu dalam mencari solusi, libatkan Tuhan. Insya Allah akan terurai. Itu satu, bagi orang yang mampu ya. Kemudian lagi ada sebuah hadis Nabi itu mengarahkan begini. Bagi orang-orang yang terkena masalah, jangan terburu-buru curhat dulu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tahapannya ketika ingin curhat itu, curhat dulu kepada Allah. Allah, selama kita mampu. Jadi maksudnya kita cari solusi sendiri dengan kemampuan pikiran kita, kemudian kita melibatkan Allah untuk membantu menguraikan permasalahan tersebut. Nah, apa jaminan kata baginda Rasulullah begini? Man akhfa anin nasi hammah, siapa yang menyembunyikan kegelisahannya pada manusia, mutawakkilan Allah seraya dia memasrahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafahullahu mahammah. Jadi Allah akan menghapus kegelisahannya, wa ardoh, dan Allah akan meridhoi dia. Tuh, luar biasa kan? Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika justru kita menyembunyikan yang harusnya kita sedih, kita nampak tetap bahagia karena kita sudah curhat sama Allah. Kemudian jangan sampai orang melihat sedih melihat kita karena permasalahannya banyak. Kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mampu menyembunyikan kegelisahannya begitu, seraya dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menggantikan kegelisahannya itu dengan kebahagiaan dan insya Allah akan meridhoi dia. Keren kan? Ya, keren. Makanya jangan gampang-gampang curhat gitu. Gampang-gampang curhat. Nah, permasalahannya lagi, kalau kita nggak mampu seperti itu. Nah, kalau kita nggak mampu, nggak ada masalah kita itu curhat kepada orang. Tapi ada syaratnya. Tidak semua orang kita curhatin gitu. Karena gini, Pak. Ya. Saya melihat, saya sebagai manusia pun sendiri, terkadang kita itu butuh
apa ya, kalau bahasa sekarangnya tuh stress release gitu Pak. Ya, Melampiaskan apa ya, kegelisahan kita. kegelisahan, pikiran-pikiran kita tuh butuh Dengar. butuh didengar gitu. Ya, Karena mungkin saya merasa saya pribadi lah, saya Ya. merasa tingkatan keimanannya tuh ketika sudah curhat kepada Allah masih kurang gitu. masih belum ketemu solusi gitu Masih ya. belum apa ya, dek gitu. Ya. Tapi ketika ada kata-kata dari misalnya saya cerita ke Bapak, Ya. terus ada kata-kata yang bikin saya dek, jadi Kena. Gitu. langsung Ya. langsung gitu, gimana tuh? Nah, makanya ada syaratnya. Yang saya maksud syaratnya tadi itu adalah jangan curhat permasalahan kamu, terutama masalah hal-hal yang prinsipil gitu, kepada sembarang orang. Anda boleh curhat, tapi kalau bisa pilih-pilih orang. Pilih-pilih orang itu pertama, orang itu memang mengerti betul. Kemudian orang itu kira-kira mampu menjaga rahasia kamu. Kemudian orang-orang karena dia mengerti, mudah-mudahan Anda berharap dari orang itu mampu memberikan solusi gitu. Nah, kalau syaratnya begitu terpenuhi, nggak ada masalah. Itu nanti insya Allah akan cair permasalahannya. Tetapi kalau sebaliknya ente curhat kepada orang, ternyata dia musuh kamu, padahal itu masalah prinsipil. Itu masalah kamu akan dipermalukan di depan umum itu. Oke. Ya toh? Ya. Rahasia yang harusnya hanya kamu sendiri yang tahu, ternyata akhirnya menjadi rahasia umum. Dan malah jadi bercandaan. Jadi bercandaan, jadi nggak pas gitu. Nggak pas, makanya jangan itu. Makanya para ukti-ukti yang lagi nonton di sini, silakan curhat kepada saya. Ya, mudah-mudahan Fahmi bisa menjaga rahasia, Allahumma amin. Amin. Nah, terus begini, berlanjut ke pertanyaan kedua tadi. Apakah mendengarkan curhat itu bagian dari ibadah? Ya. Nah, saya jawab itu adalah bagian dari ibadah. Ketika kalau misalnya dia menjaga gitu. Yaitu syarat orang yang mendengar tadi. Masalahnya ini mendengarkannya sendiri itu bagian dari ibadah atau tidak gitu. Itu tadi kan syaratnya, syarat bagi orang yang kita curhati. Iya. Yang begitu tadi ya. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata masalah itu terkadang itu tidak semuanya berbentuk materi gitu. Terkadang kegelisahan, stres, itu bebannya lebih berat daripada materi loh. Terkadang itu. Makanya ada orang itu terkadang hanya kita dengar saja dia udah senang sekali gitu. Ya. Nah, makanya itu ketika kita itu mendengarkan orang yang gelisah, orang yang curhat, itu adalah bagian dari idkhalus surur fi qulubil mu'min. Itu adalah bagian menggembirakan hati orang-orang mukmin. Oke. Padahal apa kata baginda Nabi itu? Afdolul a'mali, sebaik-baik amal ilallah menurut Allah Subhanahu wa taala itu idkhalus sururi fi qulubil mu'min, yaitu menggembirakan hati orang mukmin. Afdolul a'mal loh di antaranya itu. Afdol Amal. Jadi menggembirakan orang lain itu. Jadi kita mendengar itu adalah bagian dari ibadah, karena orang itu terkadang itu contoh misalkan orang yang sudah punya uang kemudian dia gelisah, dia kan nggak perlu uang. Iya. Dia hanya pengen didengar aja. Iya. Terkadang itu ya. Terkadang begitu. Kemudian lagi ada orang yang nanti misalkan maaf nih, mbak-mbak TKW itu selama bertahun-tahun itu kan dia dipandang sebelah mata oleh majikannya. Ya. Kemudian dia diremehkan, nggak pernah dihargai sama sekali. Ketika dia itu ketemu kita, dia itu kan pengen curhatnya luar biasa. Dan hanya dengan dicurhat saja, dia senangnya luar biasa. Walaupun ibaratnya belum membahas mengenai permasalahannya gitu. Hanya didengar saja. Karena dia ingin diorangkan gitu. Dia ingin dihargai. Selama ini kan nggak dimanusiakan sama sekali. Nah, dengan dia mendengar, didengarkan itu seakan-akan kita mengangkat kemanusiaannya. Kan luar biasa kan? Makanya itu bagian dari menyenangkan hati orang mukmin. Nah, kemudian lagi kata para ulama kalau nggak salah itu ya, jami'u awamirillah tarji'u ila khoslatan.
Jadi puncak dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu nanti puncaknya pada dua hal saja. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah at-ta'zim lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqatu li khalqi. Dan istilahnya Memohon asyafaqah itu istilahnya sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak dari syariat itu pertamanya at-ta'zim lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sayang kepada hambanya. Itu puncak dari syariat. sayang kepada hambanya maksudnya gimana? Ya maksudnya kita sayang kepada manusia, kepada sesama. Dan bukan hanya sesama, asyafaqatu li khalqi itu sayang kepada semua ciptaan Allah, termasuk ke manusia, ke hayawan, ke lingkungan. Oh, bukan memohon itu. Iya, gitu. Kemudian saya pernah dengar itu kalau nggak salah di salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali itu, Ra'sul Aql Ba'dal Imani Billah, puncak dari cemerlangnya sebuah akal seseorang setelah iman menemukan Tuhan itu adalah at-tawaddud ilan nas, yaitu bermesraan dengan manusia atau rukun dengan manusia. Rukun dengan manusia. Wastina'il ma'ruf, kemudian kita berbuat baik. Nah, coba lihat, berbuat baik itu di dalam kitab ini bukan hanya kepada orang yang baik saja, tetapi termasuk orang-orang yang jahat. Dengan harapan mudah-mudahan orang yang jahat itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau bahasa Arabnya begini, Ra'sul aqli ba'dal imani billah at-tawaddud ilan nas wastina'il ma'rufi likulli birrin wa fajirin. Tuh, lengkap kan? Kemudian lagi, ayo kita lihat misalkan bagaimana para sahabat, para orang-orang soleh dahulu itu ketika dia dicurhati oleh umatnya itu luar biasa. Ayo kita ambil contoh misalkan. Ada namanya, ini kalau tidak salah itu sahabat, atau Ibn Abi Robah namanya. Atau Ibn Abi Robah. Di saat beliau itu dicurhati oleh orang, ini kata-kata Arabnya begini saya bacakan. Innar rajul la yuhaddithuni bil hadith fa'an sattu lahu ka'allam asma'hu qattun wa qad sami'tu qabla an yulad. Jadi ada orang itu cerita dia kepada dia. Cerita itu sebenarnya dia itu sudah tahu sekali. Bahkan sebelum yang menceritakan itu lahir itu cerita itu sudah tahu. Tapi dia dengarkan dengan seksama gitu. Akhirnya yang didengar itu kan senang sekali. Akhirnya yang didengar itu kan senang sekali. Nah, itu adalah orang-orang terdahulu itu begitu. Nggak kayak kita. Ketika kita itu mau dicurhatin justru malah kita yang curhat itu. Malah yang terjadi malah ngebanding-bandingin. Kamu mah masih mending kayak gitu, aku kayak gitu. Aku lebih parah gitu kan. Nah, orang dahulu nggak begitu. Dia mendengarkan cerita itu padahal dia itu tahu betul cerita itu sebelum orang yang menceritakan itu lahir lebarnya gitu. Kemudian lagi, kalau nggak salah itu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu pernah bilang begini, inni la asma'ul haditha minar rajul wa ana a'lam minhu. Nah, aku sering sekali mendengarkan perkataan orang dengan seksama sekali. Padahal sebenarnya aku lebih mampu berbicara itu daripada dia. Tapi dia dengar. Fa'urihim min nafsi anni la uksinu minhu syai'an. Aku seakan-akan tidak tahu sama sekali tentang cerita itu. Itu bentuk ketawaduan juga. Bentuk ketawaduan, akhirnya dia senang sekali nih. Senang sekali. Makanya di sini akhirnya banyak muncul ilmu baru. Ilmunya itu namanya Fannul Istima. Jadi Fannul Istima pendengar itu yang baik. Ilmu bagaimana menjadi pendengar yang baik. Karena selama ini kan banyak sekali tuh orang mampu berbicara berjam-jam dengan segala retorikanya gitu kan. Dia mampu berbicara berjam-jam, tetapi di saat yang lain dia mendengarkan 5 menit saja nggak betah. Nah, padahal kalau saya pernah membaca buku itu, pemimpin-pemimpin besar
yang terkenal di dunia itu, kebanyakan mereka itu 80% itu mendengarkan, Ya. 20% baru dia bicara. Saya pernah dengar apa kata-kata Tuhan menciptakan 2 telinga itu agar untuk lebih banyak mendengar Ya, daripada banyak bicara. daripada banyak bicara. Karena orang itu semakin banyak mendengar, dia akan banyak ilmu banyak. Kedua, melatih ketawaduan kita agar kita nggak sombong. Oke. Agar kita nggak sombong. Karena ada begini, orang itu ketika kita ajak bicara itu, semangatnya itu bagaimana membalas omongan dia, bukan bagaimana kita memahami omongan lawan. Iya. Nah, itu kadang penyakit kita yang ketika kita di masyarakat, sehingga kehadiran kita itu membuat gak nyaman orang lain gitu. Dan naudzubillah, jangan sampai kita itu. Dari sejak malam ini, mudah-mudahan kita nggak menjadi pribadi yang seperti itu. Nah, itu contoh dari para ulama. Sekarang Rasulullah itu ketika dicurhati orang, Rasulullah senyum. Itu kegelisahan orang yang mau curhat itu langsung sembuh itu. Hebatnya begitu kan? Af'alu Rasulillah. Nah, di sini nih ada kata mutiara menurut para ulama, yaitu atau nasihat lah katanya. Bunyinya begini. Salah satun idza takallamu amamaka ansit lahum wala tuqatihum wala tuaqib bisu. Ada 3 orang ketika dia berbicara di depanmu, maka dengarkanlah mereka. Jangan dipotong perkataan mereka dan jangan dikomentari dengan komentar yang jelek. Siapa mereka? Yang pertama, al-walidan, yaitu Orang tua. kedua orang tua. Jadi orang tua di saat dia serius menasihati kita harus mendengar itu. Nah, rahasianya kenapa kita harus mendengar? Nanti, itu yang pertama. 2 orang, yaitu kedua orang tua di saat menasihati kita harus dengar. Kedua, watifal, anak kecil. Anak kecil ketika dia itu sudah curhat, dia bicara, mengungkapkan apa yang dia inginkan, dengarkan. Dan yang terakhir adalah wal mahmum, orang yang gelisah, orang yang stres. Itu harus didengar. Nah, alasannya kenapa? Li'anna qulubahum hiyan natiqah. 3 orang ini sebenarnya yang bicara itu adalah hatinya. Maka dia pasti jujur. Dia pasti menceritakan kejadian yang sebenarnya. Makanya dengarkan itu. Yaitu tadi banyak sekali saudara-saudara kita yang sebenarnya dia nggak membutuhkan uang, dia nggak membutuhkan apa saja, dia hanya ingin didengar saja. Karena dengan dia didengar, maka kemanusiaannya, harga dirinya dia akan terangkat. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa fanul istima atau mendengar curhatan itu adalah bagian dari ibadah, karena itu adalah bagian dari kita menggembirakan saudara-saudara kita. Wallahu a'lamu bishawab. Siap.